Kita masuk bab baru, Zikru Iblis al-Syu'ara. Sekarang masuk kepada penyair, masuk dalam hal ini ahli bahasa, ahli sastra, dan sastranya, puisinya, syairnya tentang Islam, bukan tentang percintaan, bukan tentang dunia, tentang Islam. Karena tidak didasari oleh ilmu, jadilah mereka tertipu oleh iblis. Dari sini tahulah kita bahwa ketika seseorang yang ilmunya tidak benar, manhajnya tidak benar, maka lebih baik tampil apa jangan tampil? Lebih baik jangan tampil, gitu ya. Coba tokoh-tokoh sesat yang antum saksikan, seandainya mereka tidak tampil di televisi, di radio, di medsos, itu jauh lebih baik daripada mereka tampil membela bid'ahnya, membela sholawatnya yang bid'ah itu, membela perayaan Maulid Nabi, membela berbagai macam perbuatan syirik dan bid'ah. Ya. Qala al-musannif rahimahullah, wa qad labasa alaihi, syaitan iblis mentalbis mereka, menipu mereka. Fa'arahum annahum min ahli al-adab. Iblis memperlihatkan kepada mereka, membisikkan kepada mereka bahwa mereka termasuk ahlul adab. Adab sastra, fakultas adab, fakultas sastra. Wa annahum qad khussu bi fadlatin tamayyazu biha an ghairihi. Dan iblis membisikkan di hati mereka bahwa mereka adalah orang-orang khusus, cendekiawan, orang-orang pintar, tamayyazu biha an ghairihi, beda dari yang lain, istimewa. Orang-orang istimewa dibisikkan. Padahal yang keluar dari mulutnya adalah apa yang ada di hatinya, nuraninya, keluar lewat mulutnya, bukan dari langit. Beda dengan para ulama, diawali oleh para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, keluar dari mulutnya apa yang dari langit, wahyu. Mereka tidak. Mereka ahli bahasa, ahli sastra. Sastra terkenal apanya? Sastra itu terkenal apanya? Terkenal narangnya, ya kan? Narang. Maka disebutkan pengarang. Narang, syair, puisi, lagu, kisah-kisah, cerpen, novel, itu kan karangan semua, bukan wahyu. Wa man khassakum bihadhihi al-fatrati rubbama afa an zilalikum. Orang yang
mempunyai kekhususan seperti ini, mengungkapkan kalimat-kalimat yang indah agar kaum muslimin rindu pada surga, rindu bertemu dengan Allah dan seterusnya. Rubbama afa an zalikum, diampuni kesalahan-kesalahan kalian. Mestinya semakin berilmu, semakin takut dosa. Lihat para sahabat, lihat para nabi, para rasul, yang mereka luar biasa kedalaman ilmunya, ketinggian ilmunya, maka mereka semakin takut. Bagaimana para sahabat mendengar dari diri Nabi itu seperti suara air yang mendidih, suara air mendidih keluar dari diri Nabi SAW saat beliau membaca ayat-ayat Allah, terutama ketika Allah menjelaskan tentang azab, tentang neraka, siksa kubur dan seterusnya. Terdengar suara tangisan seperti air yang mendidih. Padahal beliau manusia yang dijamin ampun, dijamin ridha, dijamin surga, justru semakin takut. Lihat orang-orang Yahudi yang dicap neraka, bangsa kera, bangsa abadi, yang dicap sebagai al-maktubi alaihim, pasti dimurkai, dicap seperti itu. Dengar neraka ketawa-ketawa, dengar adab kubur neraka ketawa-ketawa, mendengar bahwa mereka akan disiksa di neraka, iya, ayam memadukan, kata mereka, cuma beberapa hari saja, seminggu. Betul, kami akan disiksa di neraka, betul, tapi cuma seminggu. Habis itu kami akan diganti oleh Muhammad dan teman-temannya itu. Kalau kurang ajar, terlalu pede orang-orang Yahudi. Padahal mereka bangsa perang, bangsa abadi, al-maghdubi alaihim, tapi tertawa-tawa, tidak ada takut-takutnya terhadap neraka, siksa kubur. Sangat jauh berbeda dengan para nabi, para rasul. Cuma ilmu seperti itu dihembuskan oleh iblis, kesalahanmu akan diampuni. وَتَرَاهُمْ يَهِيمُونَ فِي كُلِّ وَادٍ مِنَ الْكَذِبِ وَالْغَضَبِ وَالْهَجَاءِ وَهَتْكِ الْأَعْرَاضِ وَالْإِقْرَارِ بِالْفَوَاحِشِ. Maka di setiap tempat mereka mengeluarkan kebohongan, tuduhan, serangan, kekejian, para penyair itu, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Tentunya di antaranya sahabat Nabi bernama Hassan bin Sabit. Dan dibimbing oleh Allah lewat Jibril alaihi salatu wassalam. Kalimat-kalimatnya, syair-syairnya menghantam orang-orang Yahudi, terutama yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun Nabi tidak berkenan. Dia dan orang-orang seperti dia, misalnya Abdullah bin Wahab, orang-orang yang suaranya bagus, syairnya bagus, nyuruh berhenti ketika bersyair. Nabi menyuruh dia berhenti dulu, karena ada, masih ingat, istri-istri beliau, wanita-wanita. Nah, wanita-wanita jangan sampai dengar. Hati wanita itu lemah, seperti waktu itu kita bahas, mudah dirayu. Kalau antum tidak mau dengan seseorang wanita untuk nikah, ya sudah, nggak mau. Kalau wanita
Hari ini nggak mau, nggak sudi istilahnya. Besok lusa belum tentu, bulan depan, tahun depan belum tentu. Hatinya lemah, mudah tergoda, mudah dirayu. Ini sifat wanita. Maka beliau melindungi istri-istri beliau jangan sampai mendengarkan ucapan-ucapan yang menakjubkan. Hati-hati, berbahaya. Kan banyak orang yang mengucapkan kalimat-kalimat yang indah, enak didengar. Itu lebih baik para wanita jangan mendengarkan. Gitu. Karena bisa-bisa dia jatuh cinta dengan yang mengucapkannya itu, bukan isi. Dia jatuh cinta dengan yang mengucapkan itu, dan ini berbahaya. Maka para ulama tidak suka dalam majelisnya, dalam ceramahnya mengucapkan kalimat-kalimat yang indah, yang bagus, yang puitis, yang mendayu-dayu. Tidak suka. Tegas, hak-hak, batil-batil. Kalau nggak hitam ya putih, kalau nggak syirik ya tauhid, kalau nggak suka ya bid'ah. Ya. Biasanya bukan ulama. Kalau keluar dari lisannya itu ucapan-ucapan yang indah, enak didengar, mendayu-dayu, membuat orang-orang yang mendengarnya tertarik. Ada bunyi-bunyi yang sama, belakangnya i semua, belakangnya a semua. Para ulama tidak suka. Di antaranya Haris Al-Mahasi. Imam Ahmad gak suka ketika Haris Al-Mahasi ditampil. Karena seperti itu kira-kira. Orang-orang awam akan tertarik, tapi tidak ada ilmu di dalam. Ya, sekedar ilmu-ilmu yang mereka sudah tahu. Harus berbakti kepada orang tua, harus taat kepada suami, harus sholat 5 waktu, tidak boleh berzina, tidak boleh minum khamr, judi. Ya, orang-orang sudah tahu. Cuma diucapkan dengan kalimat-kalimat yang indah. Ini tidak disukai oleh para ahli. Wa aqallu ahwalihim anna asy-sya'ira yamdahu al-insan. Di antara yang terendah dari mereka, rendah keburukannya, bahwa ada seorang penyair yang memuji-muji seseorang. Fayakhafu an yahjuwahu fayu'tihi. Yang dipuji-puji ini takut kalau pujian itu berubah menjadi celaan. Lalu dia memberikan sesuatu, intiqa'a syarrihi, takut dari mulutnya muncul keburukan. Ini baik terus nih, ya. Dia puji-puji saya, ya. Kalau saya nggak kasih pujiannya berubah jadi celaan nih, kira-kira begitu. Ya. Ini kan rendah sekali. Au yamdahu baina jama'atin, atau dia memuji-muji seseorang di depan jamaah. Fayutihi haya'an minal hadirin, dan dia memberikan sesuatu karena malu kepada para hadirin yang di situ. Kalau seandainya pujian itu berubah menjadi celaan, ini berbeda dengan para ulama yang mengatakan sunnah adalah sunnah, bid'ah adalah bid'ah. Komentar masyarakat apa? Cacian, makian, hinaan, hujatan, seperti ini. Ya, sudah begitu kenyang Ustaz salaf dengan cacian, makian, hinaan. Ya, dan insyaallah tidak mundur, ya. Tidak kemudian menjadi salafi tobat. Ya, cukup satu saja yang menjadi salafi tobat. Ya, mungkin tidak kuat dengan cacian, makian, binaan, lalu sudah nggak usah bid'ah-bid'ahin, nggak usah nyirik-nyirikin.
dakwah seperti yang lain. Saya kira yang mengatakan ini bid'ah, ini syirik, mana? Kalau bukan doa salah, nggak ada kan? Nggak ada. Masing-masing berdakwah dengan apa yang mereka tahu. Nah mungkin insya Allah takut tersinggung. Ada doa salaf yang tidak takut tersinggung. Haknya hak, batil ya batil. Ya, insya Allah sudah biasa dan tidak perlu ditanggapi, tidak perlu dibalas, tidak perlu menjawab orang cacian makian kecuali hujah. Kalian itu masih ingat bagaimana tanggapan Syekh Al-Bani terhadap Syekh Yusuf ketika Syekh Yusuf mengatakan bahwa membela istihad beliau. Saya kira beliau yang pertama, sebelum beliau tidak ada sepertinya ya. Zakat amaliyah, zakat profesi. Pencetus pertama kali bid'ah ini beliau ya, Syekh Yusuf. Nah, ada 3 hujah yang beliau kemukakan. Pertama, hadis tentang haul. Zakat profesi kan otomatis nggak pakai haul ya, nggak tiap tahun. Yang bulan, orang gajinya tiap bulan. Kalau gajinya tiap minggu, ya tiap minggu. Kalau gajinya tiap hari, ya tiap hari, bisa seperti itu. Beliau mengatakan hadis tentang haul dhaif. Gitu. Akhirnya dijawab oleh Syalbani, begini. Sahih. Yang kedua, beliau membawakan asar Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz yang beliau langsung memotong zakat dari karyawan beliau, pegawai beliau, langsung dipotong 2,5%. Beliau beranggapan berarti di tiap bulan. Beliau menyamakan hari itu dengan hari ini. Hari ini rata-rata gajian itu tiap bulan. Hari itu banyak yang tiap tahun. Ya, menumpuk makanan untuk persediaan 1 tahun ini biasa. Ya, emas, perak. Nah, dijawab oleh beliau. Yang ketiga, dengan ijtihad beliau, dengan ra'yu beliau, kalau petani saja yang begitu panen langsung mengeluarkan 5% atau 10%, tergantung pengairannya membayar atau tidak, dengan biaya atau tidak, itu langsung, nggak bagus tahu. Ini seorang dokter misalnya, atau seorang dirut misalnya, yang dalam sebulan dapat gaji 100 juta misalnya, nggak langsung dizakati, nggak adil dong. Sedangkan yang petani saja langsung. Ya, ini tidak dijawab oleh Syekh Al-Bani, tidak ditanggapi oleh Syekh Al-Bani. Kenapa? Karena bagaimana dalil ditentang oleh Rabi? Itu kan Rabi. Sedangkan ini dalil. Kenapa nggak sekalian? Wanita kan nggak kerja rata-rata, mestinya dia dapat warisan 2 kali lipat dari anak laki-laki. Laki-laki kan kerja, dapat penghasilan. Kenapa nggak sekalian seperti itu? Kenapa nggak ditentang ayat itu? Malah yang laki-laki 2 kali lipat dari anak perempuan, ya kan? Dan banyak hal-hal yang dalil di mana tidak sesuai dengan akal rohani. Apakah kemudian dalil harus mengalah? Ya tidak. Maka ini tidak ditanggapi oleh beliau. Artinya sangat remeh, memalukan. Sekelas ulama menolak dalil dengan rohani. Ini aib.
Aib, betul-betul aib. Kalau ada dalil, ada ayat, ada hadis, kemudian ditolak oleh Rabi pendapat. Wa jami'u dzalika min jinsil musalah. Itu semua termasuk apa yang mengambil harta orang bighairil haq, seperti meminta dengan paksa, memalak istilah kita. Ya. Kalau tidak diberikan, dia ngoceh. Dia akan sebutkan aib-aibnya, dan pejabat di situ, orang terhormat di situ tahu, merasa, karena merasa dia tahu aib dirinya. Ya. Wa tara khalqan minasy-syu'ara'i wa ahli al-adabi la yatahasawna min labsil harir. Engkau lihat banyak dari penyair dan juga ahli adab, ahli sastra tidak malu-malu berpakaian. Lelaki memakai sutra emas. Dua hal dihalalkan bagi wanita, diharamkan bagi laki-laki, kecuali 4 jari. Nah, mereka tidak malu-malu memakai pakaian sutra. Wal kadhibi fil madhi kharijan 'anil haqq. Dusta dalam pujian. Dibaca sekali. Dusta dalam pujian. Antum bisa dapati hari ini, atau mungkin beliau, ucapan beliau ini juga terjadi hari ini, bahkan lebih parah. Kalau antum lihat, insya Allah antum pernah lihat, mungkin sering, para badut, para pelawak ketika tampil di hadapan seorang pejabat tidak menyukai hal-hal seperti itu. Dan faedah mengatakan memuji sesama muslim boleh, tapi usahakan di belakang. Ya, jangan di hadapan. Dia sedang mematah-matahkan punggungnya, istilah orang Arab. Artinya dia bisa hancur. Sebaliknya, orang yang dikritik, orang yang diungkapkan keburukannya di depannya, justru itu yang baik. Kalau berbicara tentang keburukan, di hadapannya. Kalau berbicara tentang kebaikannya, di belakang. ويكون اجتماعهم على الفسق وشرب الخمر وغير ذلك. Bahkan kadang-kadang yang parah di antara mereka berkumpul dalam perbuatan fasik. Bahkan kadang-kadang ada khamr di situ diminum dan lain-lain. Dan inilah orang-orang, para penyair, ahli sastra, mungkin hari ini bisa disebut sebagai artis. Ya, wah, artis yang dibahas ini yang agamis, yang religi, ketika memerankan dalam sinetron religi, ketika kita tonton seolah dia luar biasa soleh, dia ajak murid-muridnya, dia ajak tetangganya untuk sholat berjamaah di cerita sinetron itu. Dia marah-marah karena anaknya terlambat sholat berjamaah di sinetron itu. Ketika main sinetron, terdengar adzan, tidak berhenti sholat. Saya kira antum tahu ya. Nah, itu kira-kira jualis. Ya. Bukan ngaji juga, menjaga berjamaah juga,
main film juga, nyanyi juga, dan seterusnya. Satu-satunya jalan bertaubat, ngaji, ya. Bukan ngajar, ngaji, ya. Ngaji terus. Allah berikan kecerdasan yang mungkinlah setelah bertahun-tahun belajar tentang akidah, tentang manhaj dan seterusnya, dan itu kan sedikit sekali sulit, ya.